Bab Midwestern. Dominic bingung saat dia mendengarkan kata-kata dari dua pakar perkasa alam energi inti. Namun, ia memperoleh beberapa informasi penting. Misalnya, Dominic menemukan bahwa ada planet dengan peradaban bernama Midwestern. Setelah menerobos ke core energy realm, dia secara otomatis akan menjadi salah satu penjaga alam semesta ini. Informasi lain yang dia pelajari adalah bahwa itu menantang untuk menjadi pakar energi inti alam perkasa di alam semesta ini. Setelah dia menerobos ke alam energi inti, dia menyuntikkan kekuatan baru ke tim Wali. Namun, dia tidak dapat mengubah hasilnya. Saat dia menghubungkan potongan-potongan informasi bersama-sama, Dominic perlahan memiliki gambaran samar tentang konteks keseluruhan. Meski belum terlalu jelas, setidaknya dia tidak bingung seperti sebelumnya. Untuk memahami situasi sebenarnya, dia masih harus pergi ke Mirplastar untuk bertemu dengan dua ahli perkasa energi inti. Dominic bertanya-tanya, apa yang akan aku temui di alam semesta ini? Ia masih mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dia hanya tidak yakin apakah sistem di tubuhnya akan ditemukan. Ini adalah masalah yang lebih dikhawatirkan Dominic. Senior, maksudmu kita sudah lama tidak memiliki siapapun yang menerobos ke alam energi inti? Tanyanya. Iya, sebelumnya lebih baik, tapi karena suara itu berhenti tiba-tiba pada saat ini sebelum melanjutkan. Mari kita tunggu kamu datang ke Midwestern, dan kita akan membicarakannya secara detail. Setelah setiap pemula menjadi pakar perkasa energi inti, dia harus pergi ke Midwestern untuk memahami sejarah alam semesta kita, bekerja menuju arah masa depannya, dan membuatnya kontribusi sendiri untuk tanah air tempat dia tinggal. Aku mengerti sekarang. Senior, jangan khawatir. Aku akan bergegas secepatnya. Jawab Dominic. Tentu, kami akan menunggumu di sini. Lalu, kami akan mengumpulkan semua orang dan saling mengenal. Dominic, yang duduk bersila dalam kehampaan, membuka matanya. Semangatnya telah kembali. Ia tahu semua yang baru saja terjadi bukanlah ilusi. Nyata, dia berdiri dan menghadap ke arah Midwestern berada. Dominic tidak ingin bersentuhan dengan pakar perkasa alam energi inti begitu cepat. Namun, karena dia sudah ditemukan, dia tidak punya pilihan karena pihak lain adalah organisasi yang dibentuk oleh ahli perkasa. Dia ingin kembali ke bumi untuk melihat Wenat dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia telah pergi selama beberapa tahun sebelum berangkat ke Midwestern. Apalagi jaraknya tidak jauh dari bumi. Jadi tidak akan memakan banyak waktu. Dua ahli perkasa alam energi inti menyembunyikan beberapa fakta ketika mereka berbicara dengan Dominic. Dia penasaran mengapa mereka tidak mengungkapkan semuanya. Dia bertanya-tanya rahasia dan cerita apa yang tersembunyi di alam semesta ini. Pada saat dia mencapai Midwestern, dia akan mengetahui segalanya. Setelah kembali ke bumi hanya beberapa hari, Dominic mengucapkan selamat tinggal kepada Wenat dan yang lainnya dan menuju ke Midwestern. Setelah menjadi salah satu ahli perkasa energi inti, kecepatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lebih cepat daripada ahli praperkasa. Itu sangat mempersingkat waktu perjalanan Dominic. Jika tidak, dengan kecepatan sebelumnya, butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai Mirplastar. Mirplastar adalah pusat alam semesta ini, dan asal-usul alam semesta ini. Ketika dia lebih dekat ke Mirplastar, Dominic menyadari bahwa bintang itu sangat besar dan gaya gravitasinya menakutkan. Jika dia tidak memasuki Star Realm, dia tidak akan bisa bertahan di Mirplastar. Dengan gaya gravitasi yang begitu kuat, orang normal bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, apalagi bertahan hidup. Dengan kata lain, bentuk kehidupan terendah yang bisa bertahan di Midwestern adalah Star Realm. Bahkan bayi yang baru lahir memiliki konstitusi alam bintang. Oleh karena itu, Midwestern dikenal sebagai asal-usul alam semesta. Ketinggian titik awal sangat menakjubkan. Suara kuat dari Mighty Expert terdengar lagi. Selamat datang di Midwestern, Dominic. Dominic mengikuti arah suara itu. Dia menemukan bahwa ada gunung di atas Midwestern. Suara kuat itu berasal dari puncak gunung. Gunung itu tampak lebih kecil dari setitik debu di depan Midwestern yang sangat besar. Salam, senior. Dominic menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Kemarilah. Semua orang menunggumu. Ya sudah, senior.
Dominic mengambil langkah keluar dan mendapati dirinya berdiri di atas gunung. Puncak gunung berada di bawah kakinya, dan ada rumah jerami compang camping di atasnya. Dia merasa sangat bingung. Dia bertanya-tanya, apakah semua ahli perkasa begitu luar biasa? Apakah mereka benar-benar tinggal di tempat seperti itu? Setelah masuk ke rumah jerami, dia menemukan bahwa ada sebuah gua di dalamnya. Seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Ada taman yang indah dengan tanaman dan bunga yang tidak biasa yang tak terhitung jumlahnya, dan binatang eksotis. Meskipun Dominic tidak tahu nama kebanyakan dari mereka, dia tahu bahwa mereka semua berharga dan berharga. Jika seseorang mengambil satu barang, itu akan menarik perhatian, dan penjarahan akan terjadi. Setelah berjalan agak jauh di sepanjang jalan setapak, Dominic melihat sebuah pavilion. Ada sekelompok orang berdiri di sekitar sana. Dia tidak tahu apa yang mereka lihat. Ada lebih dari 10 orang di sana. Dari orang-orang tersebut, dia terkejut karena merasakan aura energi inti tersebut. Orang-orang ini adalah semua pakar perkasa alam energi inti. Kedatangan Dominic telah menarik perhatian ahli perkasa lainnya. Mereka menoleh untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu. Jelas, semua orang sangat tertarik pada pemuda ini yang baru saja melangkah ke alam energi inti. Ketika kerumunan bubar, dia menemukan bahwa ada seorang pria parubaya dan seorang lelaki tua bermain catur di pavilion. Dominic menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan hormat, "Salam, senior. Dominic, jangan berdiri pada formalitas. Kita semua keluarga di sini." Jawab lelaki tua yang sedang bermain catur dan tertawa. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Karena Dominic ada di sini, mari kita akhiri permainan catur ini. Bagaimana kalau menganggapnya sebagai hasil imbang? Begitu pria parubaya itu mendengar kata-kata ini, dia tidak senang. Bagaimana itu bisa imbang? Pak, kamu akan kalah. Ayo selesaikan permainan ini. Omong kosong. Permainan kita baru saja dimulai. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku akan kalah? Jika kita melanjutkan, kita tidak akan dapat memberitahu hasilnya sampai puluhan ribu tahun kemudian. Dominic tidak bisa menunggu selama itu. Baiklah, baiklah. Kamu memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, Pak, kamu selalu melakukan ini. Aku sudah terbiasa. Kamu akan mencari alasan saat tahu kamu akan kalah. Pria parubaya itu sepertinya sudah terbiasa. Dia melempar bidak catur di tangannya dan berdiri untuk menunjukkan bahwa dia telah setuju. Adrian Strand, jangan merusak reputasiku di depan teman baru kita. Aku selalu mau bermain dan mengaku kalah. Sejak kapan aku melakukan hal seperti itu? Pria tua itu segera membalas dengan suara keras. Ya, ya, apapun yang kamu katakan benar. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membandingkan pria sejati sepertimu dengan pembohong yang curang. Oh iya, itu lebih tepatnya. Selusin atau lebih ahli perkasa yang berdiri di sekitar pavilion tampaknya telah mengharapkan hasil ini. Dominic bingung. Dalam hatinya, dia selalu memikirkan energi inti Mighty Expert sebagai mereka yang menyendiri dan tidak berhubungan dengan orang biasa. Dan mereka selalu tinggi dan perkasa, memandang rendah orang-orang biasa ini. Dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Terutama orang tua yang bermain catur. Dia adalah pemimpin kelompok ahli perkasa ini namun, dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Jelas dia akan kalah, tapi dia menolak untuk menerima kekalahan. Saat Dominic tenggelam dalam pikirannya, pria tua itu berbicara lagi. Dominic, datanglah dan biarkan aku memperkenalkanmu kepada yang lain. Oh iya, tentu. Dominic menjawab dengan cepat. Kemudian dia masuk ke pavilion. Setelah perkenalan, dia mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah George Zex. Dominic berpikir bahwa nama lelaki tua itu sepertinya tidak cocok dengan karakternya. Senior Zex, apakah ini semua ahli perkasa di bagian alam semesta ini? Dominic bertanya. Dia merasa bahwa itu alam semesta begitu besar, tetapi hanya ada sedikit lebih dari selusin ahli perkasa. Bahkan jika 10.000 level 9 civilizations memiliki ahli perkasa, jumlah ahli perkasa seharusnya tidak terlalu rendah. Dominic tidak menyangka reaksi setelah dia mengajukan pertanyaannya. Suasana santai di tempat kejadian menjadi khusyuk.
Senyum di wajah semua orang menghilang. Ia menyadari perubahan suasana. Ia bimbang apakah ia telah mengatakan sesuatu yang salah dan merasa sedikit kewalahan. Setelah beberapa saat, Jory menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Tentu, ada lebih dari itu. Hanya saja mereka semua memiliki tugas yang sangat penting dan tidak mampu untuk berada di sini." Oh, aku mengerti sekarang. Aku mengajukan pertanyaan itu karena penasaran. Tolong jangan tersinggung. Jawab Lindong dengan rendah hati. Dominic, karena kamu sudah menjadi ahli perkasa alam energi inti, kamu harus siap secara mental dan berkontribusi untuk tanah airmu. Bahkan jika kamu tidak cukup kuat untuk mengubah hasilnya, itu tetap yang harus kamu lakukan. Kata John dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, senior. Aku lebih dari bersedia untuk melakukan apapun yang aku tugaskan. Lindo menjawab dengan serius juga. Sangat baik. Ayo pergi dan temui rekan-rekan kita yang lain. Merekalah yang selama ini melindungi alam semesta ini agar kita bisa hidup di sini dengan aman. Aku juga akan menceritakan kisah alam semesta kita.